warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faizah, NIM 5012000446, kelas 2D Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sapitri dengan NIM 5012000450 dari kelas 2D Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deanata Sapitri, NIM 5012000466, kelas 2D Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Duta Cambera, NIM 501200454, kelas 2D Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Widi Astuti dengan nomor NIM 501200449. Saya dari kelas 2D Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Jenny Kurnia Simatupang, NIM 501200443, kelas 2D Ekonomi Syariah. Baik, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan video dari materi kami, yaitu teori India, teori Arab, teori Persia, teori Cina. Teori India. Teori ini digagas dan dicetuskan pertama kali oleh Peach Nepal, seorang profesor bahasa Melayu di Universitas Leiden. Dia menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari India, terutama dari pantai barat, yaitu daerah Gujarat dan Malabar. Sebelum agama Islam sampai ke Indonesia, banyak orang bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India. Dari sanalah selanjutnya Islam disebarkan ke wilayah Indonesia atau Nusantara. Namun teori ini di kemudian hari direvisi oleh Christian Snodgrass. Agama Islam strukturnya disebarkan di wilayah Indonesia bermula dari wilayah Malabar dan Coromandel di dua kota yang berada di India Selatan. Setelah Islam mengakar kuat di wilayah tersebut, penduduk yang berasal dari Dachan bertindak sebagai perantara dagang antara negeri-negeri Islam dengan penduduk Indonesia. Selanjutnya, orang-orang dari Dachan dalam jumlah besar menetap di kota-kota pelabuhan di kepulauan Indonesia untuk menyemaikan benih-benih Islam tersebut. Barulah setelah itu, orang-orang Arab datang dan melanjutkan dakwah Islamnya di Indonesia. Alhasil, orang-orang Arab ini menemukan kesempatan baik untuk mendakwahkan ajaran agamanya di Indonesia. Teori Arab atau teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka mengemukakan pendapatnya ini pada tahun 1958 saat orasi yang disampaikan pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri PTIN di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. 3. Teori Persia. Teori ini didasarkan pada adanya beberapa kesamaan budaya yang hidup di kalangan masyarakat Nusantara dengan bangsa Persia. Husain Jajadiningrat sebagai pencetus teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dari Persia hingga di Gujarat pada abad ke-13. Teori ini menitik beratkan tinjauannya terhadap kebudayaan di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan memiliki persamaan dengan Persia. Alasan dari teori Persia tersebut ialah 1. Peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai peringatan Syiah atas syahidnya Husain di Minangkabau disebut Baluan Hasan Husain, serta upacara tabut yang diperingati di Sumatera Tengah. 2. Persamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran aliran Su-al-Halaj. 3. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam mengeja huruf Arab. 4. Nisan Makam Malik Saleh 1297 dan Malik Ibrahim 1419 dipesan dari Gujarat. 5. Pengakuan umat Islam Indonesia terhadap mazhab Syafi'i. 4. Teori Cina.
Dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina bersama dalam satu jalur perdagangan. Islam datang ke Cina di Kanton Guangzhou pada masa pemerintahan Taizong dari dinasti Tang dan datang ke Nusantara di Sumatera pada masa kekuasaan Sriwijaya dan datang ke Pulau Jawa tahun 674 Masehi. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang tahun 618 sampai 905 Masehi. Dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah di era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwa muslim dari Cina. Sementara itu, terjadi pernikahan antara pedagang Cina dengan warga setempat. Raja Brawijaya V dengan seorang perempuan Cina terjadi perkawinan. Mereka melahirkan anak bernama Jimbun atau yang sering dikenal dengan Raden Patah. Ia merupakan raja pertama Kesultanan Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam dan memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi. Selain itu, teori ini didukung oleh fakta di mana telah terjadi kegiatan perdagangan antara orang-orang Islam dari Asia Barat. Menurut Syafi'i Abu Bakar, dalam penelitiannya mengatakan bahwa terdapat lebih kurang 200.000 pedagang di pelabuhan Kanton, yang sebagian besarnya adalah pedagang-pedagang Islam. Mengenai teori Cina ini, sebenarnya masih lemah, karena secara area atau lokasi, negeri Cina berada di sebelah utara, dan untuk sampai ke Cina harus melalui Selat Malaka terlebih dahulu. Jika orang-orang Arab berdagang ke Cina, mestinya akan singgah terlebih dahulu di Nusantara, sebelum sampai ke Cina. Karena Nusantara berada di tengah-tengah pelayaran perdagangan yang terkenal dengan nama Selat Malaka. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa Islam telah ada di Nusantara sebelum ke Cina. Baik, cukup sekian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.